Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiah Ainul Mardiah dengan NPM 203220111 dari Prodi Teknik Industri Digitek University. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai ergonomika. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, definisi ergonomi, konsep dasar ergonomi, tujuan ergonomi, komponen keilmuan ergonomi, sejarah dan perkembangan ergonomi, dan yang terakhir ada manfaat ergonomi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan dari ergonomi dan ergonomika. Ergonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergos atau bekerja dan nomos yang artinya hukum alam atau aturan, sehingga jika diartikan, ergonomi merupakan ilmu yang meneliti kaitan antara manusia dengan lingkungan kerjanya, dengan memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat-sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Efektif di sini yang dimaksud merupakan tujuan, maksudnya yaitu sistem yang dirancang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan efisien di sini merupakan ketepatan dalam pekerjaan guna mencapai tujuan. Lalu bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendekatan ergonomi. Yang pertama, ada human-centered design, yang artinya rancangan yang berpusat pada manusia. Yang kedua, ada fit the job to the man, yang artinya menciptakan kondisi pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjanya. Yang ketiga, ada people are different, yang artinya perbedaan karakteristik tiap orangnya pasti berbeda. Yang keempat ada there is not the best way, but there is always a better way, yang artinya tidak ada yang terbaik, tapi akan selalu ada yang lebih baik. Dan yang terakhir ada ergonomics is economics, yang jika diartikan yaitu ketika kita merancang sesuatu tidak harus menggunakan peralatan yang mahal, bisa saja menggunakan hal-hal yang simpel. Dengan hanya memindahkan posisi alat dapat meningkatkan produktivitas dalam perbaikan. Tujuan dari ditetapkannya ilmu tentang ergonomi, yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerjanya. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dengan upaya pencegahan resiko cedera saat bekerja. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental pekerjanya. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup pekerjanya. Dan yang kelima, mengurangi biaya perawatan kesehatan. Dijelaskan pula dalam pertemuan pertama, terdapat komponen keilmuan ergonomi yang dijelaskan tentang antropometri, yang artinya berkaitan dengan bentuk tubuh manusia seperti panjang lengan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biometri, di mana berkaitan dengan kemampuan atau kekuatan manusia dalam bekerja. Bagian berikutnya mengenai sejarah dan perkembangan ergonomi. Ergonomi pertama kali dipopulerkan pada tahun 1949 pada judul buku karangan Profesor Morrell. Istilah ergonomi digunakan secara luas di Eropa dan di Amerika Serikat, dan di Amerika sendiri dikenal dengan istilah human factor atau human engineering. Terdapat perbedaan istilah dari keduanya, namun inti dari keduanya sama-sama mengenai performansi dan perilaku manusia. Sejak 4000 tahun yang lalu, ergonomi sudah menjadi bagian dari perkembangan budaya, dimulai dari saat manusia merancang benda-benda sederhana, lalu dilakukan perbaikan atau perubahan pada alat bantu untuk memudahkan penggunanya. Pada awalnya, perkembangan tersebut masih belum teratur dan terarah, terkadang terjadi secara kebetulan, sehingga ergonomi dapat menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari ilmu tersebut. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu faal, anatomi, psikologi faal, fisika, dan teknik. Ilmu faal di sini memberikan gambaran bentuk tubuh manusia, kemampuan tubuh atau anggota gerak untuk mengangkat atau ketahanan terhadap suatu gaya yang diterimanya, dan ilmu psikologi faal memberikan gambaran terhadap fungsi otak dan sistem persyarafan dalam kaitannya dengan tingkah laku. Lalu bagian terakhir mengenai manfaat ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kecepatan, akurasi, keamanan, dan pengurangan energi saat bekerja. Yang kedua, keefektifan waktu. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan saat bekerja dengan mengoptimalisasi sumber daya manusianya. Dan yang keempat, pekerja pun akan nyaman dalam melakukan pekerjaannya.